رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فقد قال ربنا تبارك وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Kaum muslimin rahimakumullah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidup dengan penuh keamanan dan kedamaian. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Kemudian salawat berserta salam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Senantiasa kita hadiahkan buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya wasiatkan kepada segenap hadirin sekalian untuk menjaga dan meningkatkan ketakwaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala yang Allah perintahkan dan menjauhkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan bulan Muharram. Inilah tema khutbah yang akan saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sesungguhnya sekarang kita sedang berada di bulan yang sangat mulia, bulan Muharram. Dan bulan Muharram ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi, memiliki tempat yang sangat mulia di dalam agama kita, agama Islam. Di antara keutamaan dan kemuliaan bulan Muharram adalah yang pertama, bulan Muharram ini termasuk salah satu dari bulan-bulan haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran. Sesungguhnya jumlah bulan-bulan haram di sisi jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Fi kitabillah, di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, di dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yauma khalaqas samawati wal ard. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Minha 4 hurum. Dari 12 bulan tersebut terdapat 4 bulan haram. Zalikad dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian menzalimi sesama kalian pada bulan-bulan tersebut. Wa qatilul musyrikina kaffah. Dan berperanglah kalian dengan orang-orang musyrikin secara keseluruhan. Kama yuqatilunakum kaffah. Sebagaimana mereka memerangi kalian secara keseluruhan. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Jadi bulan Muharram merupakan salah satu bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram itu ada 4, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna zamana qad istadara ka hayatihi yauma khalaqallahu as-samawati wal ard." Sesungguhnya waktu itu terus berputar sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakannya sejak penciptaan langit dan bumi. As-sanatus 12 syahran. Dalam satu tahun itu terdapat 12 bulan. Minha 4 hurum. Dari 12 bulan itu terdapat 4 bulan haram. Salasun mutawaliyat. Ada 3 bulan yang susul menyusul, yang sambung bersambung. Zulqa'dah wa Zulhijjah wal Muharram. Yaitu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah dan bulan Muharram. Wa Rajabu Mudhar allazi baina Jumada wa Sya'ban. Dan yang terpisah adalah bulan Rajab yang terdapat di antara bulan Jumadal Akhir dan juga bulan Sya'ban. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa dalam satu tahun itu terdapat 12 bulan. Dan dari 12 bulan itu terdapat 4 bulan haram. Di mana jika seseorang melakukan kejahatan pada 4 bulan tersebut, maka dosanya lebih besar daripada melakukan kejahatan di bulan-bulan yang lain. Karena keagungan dan kehormatan bulan-bulan tersebut. Apa saja bulan haram? Yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan juga bulan Rajab. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bulan Muharram termasuk di antara bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena pada zaman dahulu
di mana mereka ketika ingin mengerjakan ibadah haji ataupun umrah, maka mereka perlu waktu yang panjang untuk melakukan perjalanan ke Makkah. Maka dalam perjalanan mereka terdapat begitu banyak gangguan, ada perampokan, ada pembunuhan dan sebagainya. Maka mereka semua dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan segala bentuk tindak kejahatan pada bulan Zulqa'dah, karena mengganggu orang-orang yang akan melakukan ibadah haji dalam perjalanan mereka menuju Makkah untuk melaksanakan ibadah haji pada bulan Zulhijjah. Begitu juga pada bulan Muharram. Kenapa mereka diharamkan untuk melakukan segala bentuk kejahatan? Ditegaskan, diperkuat keharamannya. Karena pada saat itu orang-orang yang tadinya melaksanakan ibadah haji pada bulan Zulhijjah, mereka kembali ke kampung mereka, dan di dalam perjalanan jangan sampai mereka dibunuh, jangan sampai mereka diganggu, jangan sampai harta mereka diambil dengan cara paksa. Oleh sebab itu bulan Muharram yang saat sekarang ini termasuk di antara bulan haram, karena di saat itulah orang-orang jamaah haji pada zaman dahulu kembali ke negerinya. Adapun bulan Rajab diharamkan pada saat itu untuk melakukan kejahatan, dan ditegaskan keharamannya karena saat itu pada zaman dahulu orang-orang Arab mereka melaksanakan ziarah ke Baitullahil Haram, dan ketika mereka pulang dan kembali ke negerinya, jangan sekali-kali mereka diusik, diganggu ataupun diambil hartanya. Dan kita pada saat sekarang ini kaum muslimin, ketentuan 4 bulan haram itu tidak berubah sama sekali, dan kita harus hormati bulan-bulan haram tersebut dengan mengisinya dengan berbagai macam ibadah dan menjauhi segala bentuk kejahatan, segala bentuk perbuatan buruk dan dosa pada bulan tersebut, pada bulan Muharram. Allah Ta'ala berfirman, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian menzalimi, janganlah kalian berbuat zalim pada bulan-bulan tersebut. Inilah bulan Muharram. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Muharram ini sebagai awal dari bulan Hijriah, sebagaimana istihad para sahabat yang menetapkan bulan Muharram sebagai bulan pertama dari penanggalan Hijriah, dan menjadikan bulan Zulhijjah sebagai akhir dari bulan Hijriah. Sebab itulah Al-Hasanul Basri beliau mengatakan, "Iftatahallahu sanata bi syahrin haram." Allah Subhanahu wa taala membuka bulan ini atau membuka tahun Hijriah itu dengan bulan haram, yaitu bulan Muharram. Wa khatamaha bi syahrin, dan Allah Subhanahu wa taala menutupnya dengan bulan haram juga, yaitu bulan Zulhijjah. Falaisa syahrun fis sanati ba'da syahri Ramadan a'zama 'indallahi minal Muharram. Maka dalam satu tahun tidak ada bulan yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah bulan Ramadan melebihi mulianya bulan Muharram. Wa kana yusamma syahrullahil asam min syiddati tahrimihi. Bulan Muharram ini disebut dengan bulan Al-Asam karena beratnya melakukan kejahatan pada bulan ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah keutamaan yang pertama dari bulan Muharram, yaitu dia termasuk di antara bulan-bulan haram. Yang kedua, keutamaan Muharram yang kedua, bahwa bulan ini disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram." Bahwa puasa yang paling utama setelah berpuasa pada bulan Ramadan adalah berpuasa pada bulan Muharram. Wa afdalus salati ba'dal fariḍah salatul lail. Dan salat yang paling utama setelah salat malam, dan salat yang paling utama setelah salat wajib adalah mengerjakan salat malam. Jadi dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyandarkan bulan Muharram kepada nama Allah Subhanahu wa taala, Syahrullah, bulan Allah. Disebut dalam bahasa Arab dengan idhafatut tasyrif, yaitu menyandarkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan maksud penghormatan, dengan maksud pengagungan. Sebagaimana kita mengatakan kitabullah, Rasulullah, Baitullah, Khalilullah dan sebagainya, di mana maksudnya adalah menjadikan sesuatu yang disandarkan kepada nama Allah tersebut sebagai sesuatu yang mulia. Bulan Muharram disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullah. Syahrullah, bulan Allah. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah berpuasa pada bulan Allah, yakni pada bulan Muharram. Ini menunjukkan bahwa bulan Muharram ini bulan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berpuasa pada bulan Muharram ini merupakan puasa yang paling utama setelah berpuasa pada bulan Ramadan. Berpuasa pada bulan Muharram merupakan puasa yang paling utama setelah bulan Muharram. Rasulullah SAW bersabda, "Afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram." Puasa yang paling utama setelah berpuasa pada bulan Ramadan adalah berpuasa pada bulan Muharram. Wa afdalus salati ba'dal fariḍah salatul lail.
dan salat yang paling utama setelah salat wajib adalah mengerjakan salat malam. Jadi pada bulan Muharram ini, puasa yang dikerjakan oleh seseorang itu merupakan puasa yang utama. Banyak berbagai macam puasa yang bisa dilaksanakan oleh seorang muslim pada bulan Muharram ini. Dia bisa melaksanakan puasa Nabi Daud, puasa sehari, berbuka sehari, puasa sehari, berbuka sehari, dan seterusnya sampai akhir bulan. Dia bisa melaksanakan puasa 3 hari setiap bulan, seperti puasa Al-Ayyamul Bid, hari-hari terang di mana sehari itu bulan sedang sempurna, tanggal 13, tanggal 14 dan tanggal 15 setiap bulannya. Dia bisa berpuasa pada setiap hari Senin dan Kamis. Dan yang paling utama pada bulan Muharram ini adalah melaksanakan puasa Tasu'a dan puasa Asyura yang nanti akan kita bicarakan. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Muharram ini ada amalan-amalan yang hendaknya kita kerjakan sebagai hamba yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai hamba yang senantiasa mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang muslim hendaknya kita peduli terhadap ibadah-ibadah yang wajib dan juga terhadap ibadah-ibadah yang sunnah. Kita tidak sebatas mengerjakan yang wajib, tetapi hendaknya kita haris ala nawafil wa sunan. Hendaklah kita semangat untuk mengerjakan ibadah-ibadah yang sunnah dan ibadah-ibadah yang nafilah. Termasuk diantaranya adalah puasa. Memang yang wajib cuma puasa Ramadan, dan puasa-puasa yang lain adalah hukumnya sunnah. Kalau kita punya kemampuan dan kesanggupan, tidak ada uzur, maka hendaklah kita mengerjakannya. Termasuk diantaranya adalah mengerjakan puasa pada bulan Muharram ini. Pada bulan Muharram ini kita dianjurkan untuk memperbanyak puasa. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Puasa yang paling utama setelah puasa pada bulan Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram. Dan salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat malam. Maka ini harus hendaknya kita menjadikan perhatian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau datang ke Madinah, hijrah dari Makkah ke Madinah, maka di situ beliau mendapati orang-orang Yahudi yang lebih dahulu mendiami Madinah. Mereka juga melaksanakan puasa pada tanggal 10 bulan Muharram ini. Ditanyakan oleh Rasulullah SAW kepada mereka, kenapa kalian melaksanakan puasa pada tanggal 10 bulan Muharram ini? Mereka menjawab, zalika yaumin najjallahu fihi Musa. Itu adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala selamatkan Musa dari keganasan Firaun pada saat itu. Kemudian kata Rasulullah SAW, kami lebih berhak untuk mengikuti Musa dari kalian. Maka Rasulullah SAW berpuasa pada tanggal 10 bulan Muharram yang disebut dengan puasa Asyura. Dalam sebuah hadis dikatakan, hina saman Nabi SAW yauma Asyura. Ketika Nabi SAW berpuasa pada hari Asyura, yakni tanggal 10 bulan Muharram, wa amarana bisiyamihi, dan beliau perintahkan kami berpuasa. Maka orang-orang berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, zalika yaumun tu'azzimuhul yahud wan nasara. Wahai Rasulullah, hari Asyura yang kita berpuasa pada saat itu juga merupakan hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani. Kata Rasulullah SAW, fa iza kana al-amul muqbil sumna yaumat tasya. Seandainya kita masih hidup sampai tahun depan, maka kita akan berpuasa pada tanggal 9 bulan Muharram. Falam ya'til amul muqbil hatta tufiya Rasulullah SAW. Sebelum datang tahun depan, maka Rasulullah SAW telah meninggal dunia. Jadi yang pertama disyariatkan adalah berpuasa pada tanggal 10 bulan Muharram yang disebut dengan puasa Asyura. Lalu sahabat menyampaikan suatu berita kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, hari Asyura itu, tanggal 10 bulan Muharram itu juga hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani. Karena ada sejarah keterkaitan dengan agama mereka. Yahudi mereka mengetahui bahawa Musa alaihissalam, Nabi mereka yang paling agung, Allah selamatkan dari keberingasan dan keganasan Fir'aun pada tanggal 10 bulan Muharram ini. Maka kata Rasulullah SAW, seandainya saya hidup sampai tahun depan, maka saya akan berpuasa juga pada tanggal 9 bulan Muharram. Maka berpuasa pada bulan Muharram ini, kita boleh berpuasa Tasu'a pada tanggal 9 bulan Muharram, dan juga puasa tanggal Asyura yaitu tanggal 10 bulan Muharram, dan juga berpuasa pada tanggal 11 bulan Muharram. Atau yang kedua, kita berpuasa pada tanggal 9 bulan Muharram dan juga pada tanggal 10 Tasu'a dan Asyura. Dan yang ketiga, kita boleh berpuasa pada tanggal 10 dari bulan Muharram ini, yang sekarang hari ini sedang kita jalani. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT, puasa di hari Asyura ini besar sekali pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara keistimewaan dan kelebihannya adalah bahwa
puasa tanggal 10 bulan Muharram ini yang disebut dengan Asyura, dia merupakan satu hari yang diagungkan oleh Allah SWT. Disebut dengan yaumun min ayyamillah, satu hari dari hari-hari Allah SWT. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, inna Asyura yaumun min ayyamillah. Sesungguhnya Asyura yaitu tanggal 10 bulan Muharram, dia termasuk hari di antara hari-hari Allah. Maksudnya dia adalah hari yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah hari yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah, faman syaa'a samahu wa man syaa'a tarakahu. Barang siapa yang ingin, maka hendaklah dia berpuasa. Barang siapa yang tidak bisa berpuasa, biarlah dia meninggalkannya. Tetapi berpuasa tentu lebih baik. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berpuasa pada tanggal 10 bulan Muharram ini diharapkan menghapus dosa-dosa kecil yang kita lakukan setahun yang lalu. Siapa di antara kita yang tidak berdosa? Dosa besar mungkin kita bisa jauhi, tapi dosa-dosa kecil mungkin setiap saat, setiap hari, setiap detik kita terjatuh ke dalamnya. Tidak ada yang maksum di antara kita. Di antara cara menghapuskannya adalah kita berpuasa pada tanggal 10 bulan Muharram yang hari ini kita jalani. Rasulullah SAW bersabda, kata beliau, wasu'ila an ayyami Asyura. Rasulullah SAW ditanya tentang hari Asyura, tanggal 10 bulan Muharram. Kata beliau, yukaffirus sanatal madiyah, bahwa berpuasa pada tanggal 10 bulan Muharram ini akan menutupi dan menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu. Setahun yang lalu, ingat ini bulan pertama dari bulan-bulan Hijriah. Banyak dosa-dosa yang kita lakukan selama setahun yang lalu. Bagaimana cara menghapuskannya? Di antaranya adalah berpuasa pada tanggal 10 bulan Muharram ini. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berpuasa pada tanggal 10 bulan Muharram ini itu adalah sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Puasa yang paling baik setelah puasa bulan Ramadan adalah berpuasa pada bulan Muharram. Kemudian hendaklah kita semua sebagai hamba-hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala mendengarkan sebuah anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita semua untuk berpuasa pada tanggal 10 bulan Muharram ini. Dalam sebuah hadis dari Muawiyah ibn Abi Sufyan, beliau menceritakan, ma'alimtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama yauman yataharra siyamahu faddalahu 'alal ayyam illa hadzal yaum, yakni yaum Asyura. Kata Muawiyah, aku tidak mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha sekeras mungkin agar bisa berpuasa pada satu hari, dan dia lebihkan hari tersebut dari hari-hari lain, melebihi perhatian beliau, kesungguhan beliau untuk berpuasa pada tanggal 10 bulan Muharram. Maka hendaklah kita semua mengerjakan puasa pada tanggal 10 bulan Muharram ini. Kemudian saya ingatkan kepada para hadirin sekalian, bahwasanya dosa pada bulan haram itu lebih besar daripada dosa dilakukan pada bulan-bulan yang lain. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua, jangan sampai menzalimi orang lain pada bulan ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan haram ini. Maksudnya adalah janganlah kalian melakukan suatu kezaliman kepada orang lain, kepada saudara-saudara kalian sesama muslim. Jangan engkau ambil hartanya, jangan engkau ghibah, jangan engkau sebarkan keburukannya, jangan engkau pukul, dan berbagai macam bentuk kezaliman terhadap saudara-saudara sama muslim hendaklah kita jauhi pada bulan haram ini. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, kata beliau, ittaquz zulma fa inna zulma zulumatu yaumal qiyamah. Jauhilah oleh kalian segala bentuk kezaliman. Segala bentuk kezaliman hendaklah kita jauhi. Kezaliman kepada orang lain. Betapa banyak tindakan-tindakan kezaliman yang kita lihat dalam kehidupan kita pada saat sekarang ini. Orang tidak peduli lagi apakah dia mengganggu orang lain atau tidak. Dengan mulutnya, dengan tangannya, dengan lisannya, dengan tangannya, dengan ketikannya di WhatsApp dan sebagainya. Banyak harga diri orang yang jatuh. Banyak orang yang rusak kehormatannya karena kezalimannya. Banyak harta orang lain yang diambil dengan cara paksa. Yang penting saya punya. Kezaliman-kezaliman seperti ini harus kita jauhi. Apalagi kita sekarang ini berada pada bulan haram. Kata Rasulullah SAW, ittaquz zulma, jauhilah oleh kalian segala bentuk kezaliman. Karena kezaliman itu akan menjadi kegelapan yang membuat kalian tidak bisa melihat pada hari kiamat. Fa inna zulma zulumatu yaumal qiyamah. Sesungguhnya kegelapan itu akan menjadi kegelapan yang meliputi kalian pada hari kiamat. Kemudian kata Rasulullah, wattaqu syuha, hindari oleh kalian sifat pelit. Fa inna syuha ahlaka man kana qablakum.
karena sifat pelit itu sudah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hamalahum ala ansafaku dima'ahum. Rasa pelit itu, rasa rakus terhadap harta telah membuat mereka menumpahkan darah sesama mereka, dan mereka ikuti. Kemudian wastahallu maharimahum, mereka juga menghalalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin, sesungguhnya bulan Muharram ini bukan bulan sial. Sebagian kaum muslimin meyakini bahawa bulan ini adalah bulan sial. Bahkan ada acara-acara tertentu untuk membuang kesialan pada bulan ini. Semua bulan adalah baik, semua hari adalah baik. Yang baik, yang buruk adalah perbuatan kita pada hari tersebut. Maka keyakinan-keyakinan seperti ini hendaklah kita jauhi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.